Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat rumah belajar. Kali ini saya mendapatkan sebuah paket dari Kemendikbud Pusdatin. Nah, bentuknya seperti ini. Ini souvenir BIMTEK pembatik level 4. Ini yang ditunggu-tunggu oleh peserta pembatik level 4 karena ini adalah paket yang memang akan digunakan dalam rangka sosialisasi rumah belajar tentunya. Nah, ini baru nerima, jadi kita coba sebetulnya paket apa yang diterima oleh peserta pembatik level 4 untuk sosialisasi. Baik sahabat rumah belajar, kita coba ya buka isinya apa gitu kan. Oke. Nah, ini bentuknya seperti ini. Coba kita buka, ada apa saja di dalamnya. Nah, ini sama rumah belajar. Pertama di sini ada stikernya, ada stiker rumah belajar. Ini cukup banyak, mungkin ada 10 lebih lah. Dan ini mungkin nanti akan ketika kita sosialisasi, ini yang bisa kita tempel atau dibagikan ya pada guru. Ini satu, kemudian nah ini ada t-shirt ya, t-shirt. Kita coba lihat t-shirtnya ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada tulisan rumah belajar untuk semua. Nah, ini t-shirt bisa dipakai. Ini ada dua, kemudian ini ada, nah ini ada, oh ini rompi, sepertinya rompi. Kita buka. Nah, ini rompi. Nah, rompinya seperti ini. Sahabat rumah belajar, sini ada rumah belajar, kemudian sini ada tulisan sahabat rumah belajar, kemudian di belakangnya juga ada tulisan ini. Nah, sahabat rumah belajar. Jadi nanti ketika kita sosialisasi di rekan-rekan guru, baik di Interen maupun di sekolah lain, kita akan menggunakan ini. Bahwa kita adalah sahabat rumah belajar, ingin menginformasikan atau mensosialisasikan tentang program-program di rumah belajar. Nah, intinya sih seperti itu. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih pembatik level 4 gitu kan? Karena kadang-kadang ada yang masih belum paham tentang program dari Pusdatin Kemendikbud tentang pembatik, pembelajaran berbasis TIK. Nah, pembelajaran berbasis TIK ini memang untuk masuk di level 4 ya tidak mudah, ya tidak mudah. Konon kabarnya ketika saya daftar di level 1 itu sekitar 80 ribuan yang daftar, kemudian lolos di level 1, masuk di level 2, lolos di level 2, masuk di level 3, kemudian lolos di level 3, dan sekarang ada di level akhir atau di level 4. Jadi per provinsi, untuk Banten kita ada 30 peserta yang sudah lolos di level 4 dan sedang melakukan atau sedang mengikuti pembinaan sekarang. Nah, untuk lebih jelas tentang apa itu pembatik, mari kita sedikit ikuti penjelasan tentang pembatik. Ini penjelasannya. Pembatik 2021 atau pembelajaran berbasis TIK, yaitu program dari Pusdatin Kemdikbud melalui rumah belajar. Nah, apa itu pembatik? Yaitu program peningkatan kompetensi TIK guru yang mengacu pada kerangka kerja peningkatan kompetensi TIK guru UNESCO. Nah, salah satunya adalah itu kompetensinya. Lalu kemudian yang menjadi standar kompetensi TIK ini, guru dituntut untuk memenuhi atau mencapai dari mulai level literasi, kemudian implementasi, kemudian kreasi dan berbagi, sehingga dikenal di pembatik itu adalah level 1, 2, 3 dan 4. Nah, konon kabarnya di 2021 ini kurang lebih sekitar 80.000 guru mendaftar sebagai peserta pembatik dari seluruh provinsi di Indonesia. Lalu kemudian ini tentu ya tidak dari 80.000 pendaftar di level 1 ya atau level literasi,
maka yang memenuhi syarat dan lolos seleksi berikutnya itu masuk di level 2, atau di sini lebih dikenal dengan BIMTEK Daring level 2 implementasi. Dari level 2 kemudian lolos lagi, kalau lolos ya ke level 3, yaitu BIMTEK Daring level 3, dalam hal ini adalah kompetensi kreasi. Nah, kemudian terakhir sahabat rumah belajar baru yang lolos di level 3 itu tersaring di BIMTEK level 4. Dalam hal ini kompetensinya adalah berbagi dan berkolaborasi. Nah, nantinya Bapak dan Ibu sekalian, setelah melewati level 1, 2 dan lolos di level 4, dan ini untuk di Provinsi Banten ada kurang lebih 30 yang memang menjadi peserta di level 4, dan nanti dari setiap provinsi itu akan mewakili provinsinya, dan kemudian siapa yang terbaik akan menjadi disebut dengan duta rumah belajar. Nah, ini adalah para duta rumah belajar dari berbagai provinsi yang tentu ini akan membawa misi atau menyampaikan informasi tentang program-program bahan ajar atau program pembelajaran melalui rumah belajar. Nah, itu final endingnya seperti itu. Nah, alhamdulillah saya ada di posisi level 4 sekarang, lagi mulai pembinaan, dan semoga ya bisa sampai sekarang sudah menjadi sahabat rumah belajar, semoga saja menjadi duta rumah belajar, yaitu bisa mengimplementasikan dan menginformasikan, juga mensosialisasikan tentang program-program dari rumah belajar. Nah, apa itu rumah belajar? Baik sahabat rumah belajar, portal rumah belajar adalah sebuah portal pembelajaran resmi dari Kemendikbud yang dikembangkan oleh Pustekom. Dalam hal ini, portal rumah belajar menyediakan fitur-fitur utama dan juga fitur pendukung. Nah, untuk fitur utama, yang pertama adalah sumber belajar. Sumber belajar adalah fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru tentunya. Nah, ini disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk antara lain audio, misalkan video, dan juga laman interaktif. Nah, itu fitur utama yang pertama. Lalu kemudian fitur utama yang kedua ada kelas maya. Nah, kelas maya ini adalah sebuah laman khusus untuk memfasilitasi pembelajaran guru yang dapat memberikan bahan ajar yang dapat diakses dan dibagikan kepada siswa. Nah, itu kelas maya. Lalu fitur utama yang ketiga, di sini ada bank soal. Nah, di sini adalah kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Tersedia juga berbagai akses soal latihan untuk ulangan dan ujian tentunya. Lalu kemudian fitur utama laboratorium maya. Nah, laboratorium maya adalah sebuah fitur simulasi praktikum laboratorium yang ada dan disajikan secara interaktif dan menarik, yang dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum. Lalu kemudian sahabat rumah belajar, fitur lain dari rumah belajar adalah fitur pendukung. Nah, ini tidak kalah menarik, antara lain yang pertama ada peta budaya. Peta budaya adalah sebuah dokumentasi dari keunikan budaya Nusantara yang sangat beragam. Baik peserta didik maupun tenaga pendidik dapat mengakses peta budaya tersebut. Lalu kemudian di sini ada buku sekolah elektronik, yaitu fitur yang menyediakan berbagai macam buku pelajaran yang bisa diunduh setiap saat. Nah, fitur buku sekolah elektronik ini tentu bisa membantu proses pembelajaran Bapak dan Ibu juga para peserta didik di dalam kelas. Selanjutnya, fitur pendukung wahana jelajah angkasa ini cukup menarik, yaitu wahana jelajah angkasa merupakan fitur yang memberikan referensi tentang penjelajahan angkasa dengan berbagai keunikannya. Nah, tentu ini sangat membantu ya bagi Bapak dan Ibu guru juga
peserta didik di dalam kelas untuk mengikuti pembelajaran yang berkaitan tentu dengan fitur-fitur ini. Lalu kemudian fitur lain yaitu EduGame. Nah, ini tentu sangat menarik ya. Apa itu EduGame? Yaitu bermain sambil belajar dengan fitur EduGame Rumah Belajar. Nah, di sini fitur ini menyediakan berbagai permainan interaktif yang dapat dimanfaatkan oleh siswa baik secara mandiri maupun dengan bimbingan guru atau orang tua. Ini tentu akan memberikan motivasi belajar tersendiri tentunya bagi peserta didik kita. Lalu kemudian di sini ada blog pena, yaitu merupakan blog yang berisi tulisan-tulisan dari berbagai kalangan yang sangat peduli terhadap dunia pendidikan. Siapa saja bisa mendaftar tentunya dan berkontribusi melalui blog pena ini. Lalu kemudian sahabat mau belajar, ada fitur pendukung lainnya yaitu pengembangan keprofesional berkelanjutan atau yang dikenal dengan istilah PKB. Nah, ini merupakan tempat bagi tenaga pendidik untuk mengembangkan dirinya. Banyak sekali tentunya di sini pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti, termasuk ya ini salah satunya adalah Pembatik 2021. Lalu kemudian ada lagi fitur pendukung karya bahasa dan sastra. Nah, karya bahasa dan sastra di sini ada beragam karya bahasa dan sastra dari seluruh Nusantara. Itu tentu ada di sini. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan pendukung pembelajaran bagi Bapak dan Ibu, juga sahabat rumah belajar ketika kita memberikan pembelajaran di kelas. Baik sahabat rumah belajar, di samping itu rumah belajar juga terhubung ya dengan link-link seperti misalkan TV edukasi, kemudian ada suara edukasi, kemudian radio edukasi, TV edukasi video on demand, kemudian ada Anugerah Ki Hajar, klinik konsultasi pembelajaran, dan edukasi. Nah, tentunya ini sangat bermanfaat sekali, bisa dimanfaatkan, bisa digunakan untuk dunia pendidikan baik dari tingkat MI, PAUD, MI, SD, SMP, SMA, SMK, dan yang lainnya. Baik sahabat rumah belajar, bagaimana cara mengakses dan menggunakan rumah belajar? Nah, ini yang paling penting ya. Baik, portal rumah belajar dapat diakses yang pertama melalui web browser, atau bisa juga diinstal di Android ya, melalui aplikasi portal rumah belajar. Nah, pertama kita akan coba masuk dari web browser. Di sini sahabat rumah belajar, kita tinggal mengetikkan rumah belajar. Nah, kita tinggal klik di sini, ada laman portal rumah belajar. Klik ini, lalu kemudian di sini ada perintah untuk login ya. Untuk login di sini, lalu kita tinggal klik. Nah, sahabat mau belajar, bagi yang belum memiliki akun, tentunya bagi yang belum memiliki akun, kita diharuskan untuk membuat akun dulu. Nah, kecuali kalau yang sudah registrasi ya. Jadi tahap pertama bagi yang baru pertama masuk di portal rumah belajar, klik buat akun. Yang ini, klik buat akun. Nah, kita akan dihadapkan ke tiga pilihan. Yang pertama di sini ada untuk umum, kemudian ada kita masuk sebagai guru, kemudian ada kita masuk sebagai siswa. Nah, ini tentu tergantung kita. Misalkan saya sebagai guru ya, tinggal klik. Nah, di sini diminta data-data untuk di-input ya. Pertama NUPTK, kemudian nama depan, nama belakang, kemudian email yang digunakan apa, kemudian kata sandinya apa. Setelah selesai maka klik checklist yang saya bukan robot, kemudian daftar. Nah, kemudian bagi peserta didik, nah tinggal pilih yang sebagai murid. Ini diklik sebagai murid. Lalu di sini diminta masukkan nomor NISN, kemudian nama depan, nama belakang, kemudian email, tentu email yang aktif ya untuk peserta didik, sama kaptanya di checklist. Nah, seperti ini. Kemudian klik daftar. Nah, itu cara mendaftar atau membuat akun di portal rumah belajar. Nah, apabila kita sudah memiliki akun dan kita sudah terdaftar di portal rumah belajar, maka kita langsung tinggal
klik masuk. Nah, saya akan menggunakan belajar.id. Sini klik masuk. Nah, sahabat Rumah Belajar, di sini banyak sekali fitur-fitur atau menu yang bisa dimanfaatkan. Baik, kita lihat dulu yang pertama di sini ya. Di sini ada tanda 3 ini, garis. Ini tinggal diklik. Nah, di sini ada konten audio dan video. Nah, terdiri dari ada terbaru, terpopuler, konten saya, tambah konten. Nah, misalkan terbaru, ini tinggal dibuka. Nah, ini banyak sekali video-video yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar, tentu dari tingkat PAUD, SD, MI, SMA, dan SMK misalkan. Ini kalau misalkan kita tidak menemukan di halaman pertama, ini tinggal diklik konten lainnya. Nah, ini terus sampai ke bawah. Ini banyak sekali, tentu ini disesuaikan ya. Silahkan untuk bisa dimanfaatkan. Kemudian ada juga dalam bentuk PDF. Nah, ini dalam bentuk PDF juga sama, banyak. Ini tinggal dibuka terus ke bawah. Ini tentu disesuaikan dengan keperluan. Kemudian yang ketiga ada konten audio. Nah, ini dalam bentuk audio ya. Nah, ini juga sama, ketika kita misalkan belum menemukan yang di halaman paling atas, tinggal klik langsung ke bawah. Nah, ini yang terbaru, baik dari konten video maupun konten audio. Lalu dilihat lagi di sini ada konten saya. Nah, konten saya ini kenapa masih kosong? Karena saya belum mengupload konten kita. Jadi Bapak dan Ibu juga sahabat Rumah Belajar, kita bisa memasukkan konten di sini ya. Caranya tinggal klik tambah konten, kemudian di sini masukkan nama konten, kurikulum atau non kurikulum, kemudian masuk tag. Misalkan ini tag ini kan sesuai dengan mapel yang kita atau konten kita yang kita upload ya. Nah, dan lain sebagainya. Ini tinggal diikuti saja. Nah, itu kalau kita ingin menyimpan konten kita yang bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain. Lalu kemudian ada konten web. Nah, ini konten web ini adalah konten yang bisa dimanfaatkan dalam bentuk web. Nah, kita pun sama Bapak dan Ibu, kalau misalkan tidak menemukan dari konten-konten ini, dari konten web ini, nah ini bisa kita buka di selanjutnya di web lainnya. Nah, ini banyak sekali. Nah, sebagai contoh misalkan saya buka satu web ya. Nah, ini satu web kita buka. Nah, ini contohnya seperti ini punyanya Pak Edi Purwanto misalkan. Nah, ini web ini diunggah atau di-upload oleh para guru, para tenaga pendidik. Nah, jadi ini sangat bermanfaat ya Bapak dan Ibu. Lalu kemudian kita ada konten web terbaru, populer, web saya. Nah, ini diantaranya web saya, kalau misalkan sama ya dengan yang tadi di video, kalau kita mau mengupload web kita, nah tinggal ditambahkan di sini. Ini tinggal dilihat saja, dibaca saja. Lalu kemudian di sini ada tingkat pendidikan ya. Nah, di sini tingkat pendidikannya ada paket B, paket C, SLB, paket A, PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Saya sampaikan di depan tadi bahwa portal Rumah Belajar ini sangat mewakili seluruh peserta didik dari mulai tingkat dasar sampai tingkat atas. Nah, ini adalah menu-menu yang bisa kita manfaatkan yang ada di sebelah kiri. Lalu kita cek sekarang di atas kanan di sini, ini ada kotak. Nah, ini tinggal diklik. Nah, di sini sahabat Rumah Belajar terdiri ada beberapa menu lagi. Yang pertama kelas digital, yang kedua ada sumber belajar, yang ketiga ada laboratorium maya, ada bank soal dan modul digital. Ini yang saya sampaikan di depan bahwa portal Rumah Belajar memiliki fitur utama dan fitur pendukung. Nah, ini tinggal dibuka, ini diklik. Nah, akan tampil seperti ini ya, akan tampil seperti ini. Apa itu kelas maya dan sebagainya. Kemudian di sini ada panduannya ya. Kalau mau daftar silakan di kelas maya, panduannya tinggal diklik. Ini ada videonya, kemudian tinggal masuk ya. Kalau misalkan kita mau masuk ke laboratorium itu. Nah, kemudian juga ada yang kedua sumber belajar. Nah, ini sumber belajar. Nah, fitur utama sumber belajar. Nah, ini yang tadi kita masuk ke sini ya, ke menu yang ini yang sebelah kiri. Jadi bisa dibuka dari sini atau bisa dari sini. Kemudian ada laboratorium maya. Nah, ini laboratorium maya ini adalah sebuah laboratorium yang
bisa dimanfaatkan oleh para tenaga pendidik untuk menyampaikan praktikum secara maya atau praktikum secara daring, bisa melalui ini. Silahkan bisa dimanfaatkan lah oleh tenaga pendidik. Lalu ada bank soal. Nah, ini bank soal. Nah, coba kita buka bank soal. Nah, ini ada dari sekolah dasar, misalnya kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6, kemudian sekolah menengah pertama atau SMP, kemudian SMA. Nah, ini ada kejuruan dan sekolah luar biasa. Nah, misalkan kita buka sekolah SMA kelas 10, klik. Nah, di sini sahabat Rumah Belajar sudah ada mapel-mapel yang memang sudah di-upload di sini, dari mulai mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Kemudian deskripsinya di sini bisa lihat mata pelajaran matematika kelas 10. Nah, di sini ada evaluasinya, ya, ada evaluasinya. Misalkan diklik evaluasi umum. Nah, di sini akan muncul soal yang telah dibuat oleh rekan-rekan guru. Misalkan di sini ujian matematika kelas 10, ini ada durasi 30, kemudian ini dibuat oleh siapa? Oleh Yani misalkan. Nah, kita bisa lihat di sini, klik di sini ya. Kemudian di sini kita tinggal atau mengarahkan siswa untuk mengerjakan. Misalkan, nah ini tinggal dipilih saja. Kemudian klik next dan lain sebagainya. Ini biasa tinggal mengisi ya. Nah, ini sahabat Rumah Belajar, fitur-fitur yang ada di portal Rumah Belajar, baik fitur utama maupun fitur pendukung. Tentu harapannya ini bisa dimanfaatkan oleh, dan ini free, adalah sebuah pelayanan dari Kemendikbud untuk peningkatan pembelajaran peserta didik kita di kelas. Baik sahabat Rumah Belajar, demikian sedikit penjelasan tentang apa itu pembatik dan bagaimana program-program yang dilaksanakan di Rumah Belajar. Tentu kita berharap bahwa para tenaga pendidik, para peserta didik dapat memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Rumah Belajar dalam rangka meningkatkan proses mendukung pembelajaran kita di sekolah. Dan saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan yang sekarang sedang berjuang untuk mensosialisasikan program-program Rumah Belajar melalui pembatik level 4. Salam Rumah Belajar, belajar di mana saja, belajar kapan saja, dan belajar dengan siapa saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.